Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guysku semua. Pada hari Minggu yang cerah ini, tanggal 7 September 2025, lagi-lagi saya dari channel Jalan Kopi Kita, jalan hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan. Insya Allah ingin bincang santai dengan teman-teman semuanya. Jadi ya teman-teman ya, kalau mungkin ada yang di hari ini mungkin sedang merasa males, putus asa, atau kecemasan tingkat tinggi, anxiety ya, sampai teman-teman itu pergi ke sana kemari untuk berobat, atau sampai maaf lahir batin ke yang katanya paranormal dan lain sebagainya. Stoplah semua itu. Percayalah, semua rasa cemas, ketakutan, putus asa itu hadir karena adanya suatu dosa yang pernah kita lakukan dulu. Itu satu. Atau terjadi karena teman-teman itu takut kehilangan sesuatu. Jadi fitrahnya sebagai manusia itu, kita itu tidak usah terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita berusaha, berikhtiar dan berdoa, tetapi tidak dibenarkan adanya kita itu terlalu khawatir tentang yang akan terjadi di masa depan kita. Atau sebaliknya, kita terlalu menyesali sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu pun akan membuat kejiwaan seseorang menjadi tidak baik, karena bisa jadi seseorang tersebut akan merasa terhantui oleh sebuah dosa atau kesalahan di masa lampau. Jadi Viti vlog pada pagi hari ini untukmu yang sedang dilanda anxiety atau kecemasan atau ketakutan atau paranoid. Ini kalau teman-teman yang sedang dalam keadaan normal mungkin agak gimana gitu dengar vlog yang saya sampaikan ini. Tetapi bersyukurlah Anda yang tidak diujikan Allah dengan keadaan-keadaan seperti itu, karena benar adanya sangat banyak sekali manusia yang sedang diuji dengan perasaan cemas yang berlebihan, yang tidak bisa dikontrol, ketakutan, putus asa, bahkan depresi, hampir bunuh diri. Sedangkan dia harus tetap tampil di hadapan umum dalam keadaan yang baik-baik saja, padahal dia sedang tidak baik-baik saja. Setiap kali dia sendiri, dia berperang dengan batinnya sendiri, berperang dengan pikirannya sendiri yang paranoid, yang takut, yang anxiety. Kemana-kemana dilakukan ya untuk berobat, untuk untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Tetapi tak jarang dari perginya kemana-mana itu terobatinya hanya sebentar saja, sementara, karena diberikan penenang. Kemudian akan kambuh lagi, bahkan bisa jadi kambuhnya lebih parah daripada yang sebelumnya. Atau tak jarang juga terjadi orang-orang seperti ini menjadi mangsa dari orang-orang yang ingin mencari uang atau memanfaatkan keadaan ini. Jadi orang yang disebut orang pintar pun kadang-kadang memakan orang-orang yang seperti ini dengan ritual ini, ritual itu. Jadi teman-temanku semuanya, kalau ada subscriber saya atau yang mungkin sedang mengalami ini dan melihat vlog saya pada pagi hari ini, mohon maaf, ini saya akan berbicara sebagai orang Islam mukmin ya, karena saya nggak tahu cara yang pasti kalau di agama yang lain. Tapi kalau untuk yang beragama Islam, semoga ini menjadi amal jariah saya untuk men-share bagaimana kira-kira mengantisipasi dan mengobatinya ya. Jadi kalau untuk mengantisipasi untuk yang mukmin, untuk yang beragama Islam, jangan melupakan zikir pagi dan zikir petang, karena itu adalah benteng bagi mukmin ya.
Sholat 5 waktu pastinya dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa jangan sampai terlambat ya. Jangan menunda-nunda sholat lah intinya. Jaga wudhu ya. Terus zikir pagi dan zikir petang itu dilaksanakan. Terus kemudian jalani hidup itu dengan ikhtiar yang maksimal, tapi jangan ambisi dan jangan melakukan dosa kepada satu makhluk pun kalau bisa. Kalaupun sudah berusaha untuk tidak melakukan satu dosa kepada makhluk, artinya tidak menyakiti, tidak menzolimi, tapi ternyata masih ada yang merasa tersakiti atau terzolimi, istighfar kepada Allah. Dan yang penting Anda meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak punya niat sama sekali untuk itu. Karena bukankah Allah sudah menyampaikan lewat firman-Nya bahwa semua perbuatan itu akan dibalas sesuai niatannya. Jadi mungkin kadang kita salah tapi kita tidak meniatkan itu. Bahkan kadang niat kita sebenarnya baik tetapi diterima di orang lain mungkin tidak baik. Itu ya sudah wallahu alam. Allah maha tahu, maha teliti. Tapi yang jadi permasalahan kalau Anda misalnya memang sengaja dalam keadaan sadar menzolimi orang, apalagi itu dilakukan secara sadar dan berulang kali kayak gitu, biasanya mau nggak mau azab Allah itu pasti akan turun kepada Anda, karena Allah itu maha adil, maha teliti. Itu kadang-kadang yang akan menjadi penyakit juga di orang-orang, menjadi anxiety, kecemasan, ketakutan, karena doanya orang yang terzolimi itu kan tidak ada batasannya antara dirinya dan Allah ya. Bahkan mendoakan buruk kepada orang yang sudah menzolimi itu tidak apa-apa, karena memang, tapi sebaik-baiknya jangan ya. Sebaik-baiknya adalah orang yang bisa memaafkan, tapi doanya orang yang terzolimi itu tidak akan tertolak oleh Allah kayak gitu. Khawatirnya teman-teman yang sedang menjalani keadaan-keadaan yang seperti anxiety, depresi, kecemasan, ketakutan, atau penyakit mental yang lain itu karena ada doa-doa yang tidak tertolak oleh Allah. Doa orang yang Anda pernah sakiti, doa orang yang pernah Anda zolimi secara sadar dan berulang kali, dan itu sangat merugikan orang lain. Maka cara untuk antisipasinya, kalau yang tadi antisipasinya itu ya janganlah Anda itu secara sadar menzolimi orang. Dan apabila Anda sadar ternyata Anda menzolimi orang, minta maaf secara resmi, jangan cuma ambigu minta maafnya. Minta maaf benar-benar agar orang tersebut bisa ridho, bisa ikhlas, dan azabnya Allah itu tidak turun. Itu untuk antisipasi ya. Jadi antisipasi tadi zikir pagi, zikir petang, sholat 5 waktu, dan jangan ada urusan yang buruk dengan makhluk Allah, dalam hal ini manusia terutamanya, dan tidak menutup kemungkinan binatang-binatang. Jadi jangan juga orang-orang yang sukanya menyiksa hewan itu ya insaf lah ya. Nggak suka itu hak Anda, tapi kalau sampai itu yang kayak menjagal kucing itu kan keterlaluan sekali. Allah masih memberikan banyak bahan pakanan kok. Dia kok bisa teganya membunuh hewan kesayangan Nabi dengan cara yang zolim ya. Semoga itu dihukum seberat-beratnya itu pelakunya itu, agar tidak terjadi, tidak terulang peristiwa yang sama. Terus kemudian kedua, untuk mengobatinya adalah, setahu saya, ruqyah ya. Ruqyah, sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah mandiri, kalau memang Anda bisa mengaji dengan baik. Tetapi kalau misalnya Anda tidak bisa mengaji, minta ruqyah, minta diruqyahkan untuk terapi. Walaupun beberapa golongan yang katanya tidak dilihat di padang mahsyar adalah yang meminta ruqyah, wallahu alam bisawab. Tetapi kalau untuk terapi, daripada terjadi keburukan, sebaiknya minta diruqyah, karena memang mungkin Anda tidak bisa atau tidak telaten ruqyah mandiri gitu. Jadi dilihat manfaat dan mudaratnya lebih banyak mana kayak gitu. Kalau bisa Anda ruqyah mandiri, baca terus surat Al-Baqarah setiap hari. Kalau Anda lancar ngajinya,
Setiap hari jangan lepaskan dari surat Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu menghancurkan sihir, menghancurkan ain, ya, dan menghancurkan orang-orang yang berniat buruk kepada Anda, ya. Terus kemudian kedua, jangan terlalu mencintai sesuatu sehingga membuat Anda takut kehilangan. Dalam hal ini bisa jadi harta, bisa jadi jabatan, bisa jadi pasangan, bisa jadi anak. Jadi ada juga golongan orang-orang yang kena anxiety, kecemasan atau depresi ini justru bukan karena apapun, tapi karena sebenarnya dia itu udah banyak sekali mendapatkan nikmat di dunia, dan dia khawatir suatu waktu dia kehilangan itu. Contohnya, dia takut tiba-tiba dia mati di jalan, dia takut tiba-tiba kena serangan jantung, dia takut suaminya diambil orang, dia takut jabatannya lengser, dia takut hartanya berkurang bahkan habis, dia takut anaknya sakit apa misalnya, kayak gitu. Itu cemasnya jadi berlebihan, terus kemudian depresi. Maka untuk mengobati itu, cara satu-satunya adalah apa? Berdoa pasti, berikhtiar jelas. Tapi kita itu punya ilmu satu lagi sebagai seorang mukmin. Apa? Tawakal, ya. Setelah kita ikhtiar itu kita tawakal. Kita serahkan semuanya dalam penjagaan dan pengawasan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam arti yang sebenar-benarnya. Jadi jangan cuman di mulut saja bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi ini teh pikiran mikir terus, itu berarti bohong Anda. Kalau sama diri Anda sendiri aja udah terbiasa bohong, apalagi sama orang lain. Sedikit melenceng ya dari pembahasan saya. Orang yang mudah berbohong kepada orang lain adalah orang-orang yang lihai dan mahir membohongi dirinya sendiri setiap harinya. Maka teman-teman kalau mau jadi tidak pembohong, jujur sama diri sendiri. Kalau merasa kurang baik, ya sudah ngomong, ya aku memang masih kurang baik, aku perbaiki ini, kayak gitu. Itu intermezzo ya. Jadi teman-teman gitu, tawakal, terus jaga wudhu kalau bisa, dan jangan pernah bergantung kepada makhluk. Kan kadang ada orang depresi, orang anxiety kayak gitu, harus selalu curhat sama siapa gitu. Kalau udah curhat hilang depresinya, hilang anxiety-nya. Pertanyaannya, kalau yang dicurhati itu tiba-tiba meninggal, terus gimana dia? Kalau mau curhat di sepertiga malam, curhat sama Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini, teman-temanku sekalian yang mungkin sedang diujikan Allah dengan kecemasan, ketakutan, itu bisa baik, bisa sembuh kembali. Terus teman-teman, jangan pernah percaya kalau udah ada yang menyampaikan kepada Anda itu dibuat sama si A, si B, si C, didukuni sama si A, si B, si C. Walaupun tidak menapiskan kemungkinan bahwa memang ada, sihir itu memang ada. Tetapi Anda jangan terpuruk di situ. Ambil dua hal saja biar Anda itu tenang. Kalau toh memang Anda itu disihir oleh orang tertentu dan Anda itu sampai meninggal, insya Allah Anda matinya itu syahid, sehingga insya Allah Anda itu masuk surga. Dan orang yang sampai menyantet Anda, mensihir Anda itu bisa dipastikan dia di neraka paling dasar, karena dia pastinya sudah melakukan dosa syirik karena bersekutu dengan dukun, ya, dan menghilangkan nyawa orang dengan bersekutu dengan iblis. Itu tenang kan? Karena kan di akhirat selamanya. Di dunia berapa lama di dunia? Yang paling sepuh paling 95 tahun, itu pun sudah deyek-deyek, ya. Ini teman-teman nih, bagi yang suka berdoa umur panjang ini, kalau bisa dilengkapi doanya. Minta umur panjang yang barokah, yang bisa beribadah, yang tidak merepotkan orang lain. Jangan sampai umur tua tapi satu merepotkan orang lain, dua udah nggak bisa apa-apa, tiga juga udah nggak bisa menikmati apa-apa, empat terus deyek-deyek, kalau bahasa Jawa itu mau kemana juga udah aduh terutuk. Lalu apa segi nikmatnya? Beribadah nggak bisa, nikmati dunia juga nggak bisa.
Jadi yang lengkap kalau minta umur panjang itu, umur panjang yang barokah, yang masih bisa menikmati kehidupan dengan baik, bisa beribadah kayak gitu, bisa membuat manfaat kebaikan menjadi amal pahala gitu. Jangan cuman doa semoga saya panjang umur, waduh, jangan ya. Jadi itu yang pertama, masalah dukun sihir tadi ya. Walaupun memang banyak sihir ini, masya Allah ya, mengerikan sekali, nauzubillah mindzalik. Apalagi kalau udah ditaburkan lewat makanan itu memang betul-betul ngeri sekali. Tapi insya Allah kalau Anda tadi sudah ruqyah mandiri, baca Al-Baqarah, jaga wudhu, itu yang mensihir Anda itu akan dibinasakan langsung sama Allah. Sudah banyak cerita-cerita dari ahli-ahli ruqyah itu, bahwa terapi ruqyah yang benar, yang syariah, kemudian Al-Baqarah yang dibaca terus menerus, penyihir dan sekutunya itu bisa sampai meninggal itu karena kembalinya itu sihir kepada dirinya mereka. Bayangkan meninggal su'ul khotimah karena udah niatannya buruk, yang dilakukan buruk. Jadi nggak usah takut yang gimana-gimana. Yang penting Anda ikhtiar, jangan aku nggak percaya sihir tapi Anda diam saja. Wah ya jangan gitu juga. Anda kalau mau berangkat perang ya pakai rompi anti peluru yang betul, bawa senjata juga. Jangan tangan kosong bilangnya Anda sakti, itu kan ya ngawur. Jadi mungkin itu dari saya pada pagi hari ini, karena tak bisa kita pungkiri sekarang itu di dunia bisnis, dunia kerja, dunia apapun lah ya, di samping orang yang mendukung kita itu juga ada orang-orang yang tidak mendukung kita. Kalau cuman tidak mendukung aja sih ya udahlah, nggak apa-apa, itu hak mereka untuk tidak mendukung. Tetapi kalau yang sudahlah tidak mendukung, terus kemudian memakai cara-cara yang keji ya, dengan cara kedukun tadi itu, buat orang menjadi depresi, buat orang ini agar linglung, buat orang ini agar sedeng, buat orang ini agar tidak disukai orang, buat orang ini agar dimusuhi, dan buat dirinya sendiri agar disegani orang, itu kan udah ngawur. Tenang lagi teman-teman, pelaku sihir ini ya, yang bersekutu dengan dukun itu, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikecilkan loh. Nggak sholat selama 40 hari anggapannya kan, berarti kan tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau tiba-tiba belum 40 hari, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa dipastikan kan dikubur bagaimana, di akhirat bagaimana. Jadi teman-teman jangan yang jadi parno. Kalau udah nanti dibilangin kamu dibuat sama temenmu si A, Anda terus parno, terus tertujunya gitu dari dukun A, dukun B, dukun C, sambangi semuanya. Akhirnya terapi yang ini bilang begini, terapi yang ini bilang begitu, Anda juga jadi musuhan sama orang gitu ya. Perkara dia benar atau tidak benar berbuat begitu sama Anda, itu serahkan sama Allah. Kita itu punya Tuhan. Tapi cara kita untuk menyerahkan itu ke Allah itu yang harus cerdas. Makanya belajar semua yang ada di Al-Quran, dipelajari, di situ lengkap kok. Dulu Rasulullah juga pernah kena sihir ya, tapi Allah menyelamatkan. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.